Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfonjusus Temorang dengan NIM 2009011112. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan dari video ini adalah untuk pemenuhan UAS mata kuliah hubungan antar golongan. Topik pembahasan kali ini mengenai studi kasus konflik Papua Merdeka menggunakan sudut pandang dari Paul Feyerabend. Di Indonesia terdapat beberapa gerakan yang bergerak atas dasar suatu identitas tertentu. Salah satunya adalah gerakan berbasis identitas etnis yang dipimpin oleh organisasi Papua Merdeka atau bisa dibilang OPM yang bertujuan untuk menjadikan Papua sebagai negara merdeka dan keluar sebagai provinsi di Papua, terutama karena distribusi sumber daya yang tidak memadai dan tidak merata antara Papua dan daerah lain. Namun, ketimpangan ekonomi tidak cukup untuk mendorong politik identitas di Papua. Orang Indonesia lainnya juga turut andil dalam lahirnya fenomena ini. Gerakan OPM lahir dari bentuk aktivis gerakan politik identitas berbasis ras yang menetapkan tujuan Papua Merdeka. Dengan diumumkannya tujuan ini, OPM mulai melakukan perlawanan konfrontasional dengan pemerintah Indonesia, seperti perlawanan bersenjata dan bentuk perlawanan lainnya. Oleh karena itu, dari perspektif radikalisme gerakan OPM, ciri-ciri gerakan sosial baru dan perjuangan alternatif yang dikemukakan Laclau dan Murphy melalui perjuangan demokrasi, tidak perjuangan alternatif. Sepenuhnya berkaitan dengan hakikat gerakan dan perjuangan OPM. Meskipun gerakan rakyat terus melakukan diplomasi dan bentuk perjuangan demokrasi lainnya, termasuk berbagai insiden perlawanan bersenjata terhadap deklarasi Papua sebagai daerah operasi militer beberapa dekade lalu. Perlawanan bersenjata dapat dikatakan sebagai bentuk perjuangan non-demokrasi. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak yang berkembang secara dinamis dan prinsip kontroversial dalam hukum internasional kontemporer. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti status hukum, konsep, dan kinerja. Prinsip hukum pertama, hak menentukan nasib sendiri telah mengubah landasan hukum internasional tradisional dan merupakan konsep baru dan hukum internasional yang akan segera diterapkan. Di sisi lain, ada juga pembatasan hukum dan hak untuk menentukan nasib sendiri hanya untuk proses dekolonisasi. Proses dekolonisasi yang berusaha mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri sebenarnya dimulai pada awal abad ke-20 dan menyebar setelah Perang Dunia Kedua. Setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 24 Oktober, Persatuan Negara-Negara melalui rencana dekolonisasi, ia telah memainkan peran penting dalam perubahan sejarah ini, mendukung aspirasi negara-negara yang masih dijajah, dan menetapkan tujuan dan standar untuk mempercepat kemerdekaan negara-negara terjajah. Di Indonesia, organisasi Papua Merdeka atau OPM berupaya pada penentuan nasib sendiri. Menurut Amit Al-Hamami, konflik di Papua dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu ekonomi dan politik.
Faktor utama yang dapat menjelaskan perekonomian adalah perkembangan sumber daya alam di Papua. Orang Papua merasa tidak ada manfaatnya. Kebijakan pemerintah pusat telah menciptakan kekosongan dalam kesejahteraan ekonomi rakyat. Ketidakpuasan terhadap marginalisasi pemerintah pusat membuat beberapa kelompok elit di Papua demi memperjuangkan kemerdekaan. Anarkisme epistemologi yang membawa salah satu prinsip penting anything goes bersama dengan prinsip proliferation tidak hanya dijadikan oleh Feyerabend untuk kepentingan komunitas ilmiah, tetapi juga didedikasikan untuk perjuangan yang lebih praktis di bidang sosial. Bagi Feyerabend, anarkisme epistemologis tidak hanya penting bagi perkembangan metodologi, tetapi juga secara fisik kemanusiaan, yang diungkapkan dalam bukunya Keragaman Teori dan Visi Metafisika tidak hanya penting bagi metodologi, tetapi juga merupakan komponen esensial dari sudut pandang kemanusiaan. Upaya Feyerabend dalam bukunya Against Method bukanlah mengarah kepada intelektual saja, tetapi kemanusiaan. Ini berarti bahwa produksi pengetahuan tidak boleh dimonopoli. Ini bukan untuk mengatakan bahwa hanya satu pengetahuan yang dapat bertahan, dan segala sesuatu yang lain harus mati atau berhenti. Hal ini jelas bertentangan dengan toleransi yang ada dalam kehidupan manusia. Bagi Feyerabend, sains bukan sekedar cara tertentu untuk mendapatkannya, melainkan sebuah produk yang dibuat dengan cara berbeda-beda selama ini. Prinsip anything goes memungkinkan semua metode dan teori digunakan, dan mudah-mudahan ini akan mempengaruhi pada debat dan penyebaran pengetahuan yang dinamis. Cabang-cabang pengetahuan tertentu akan muncul tanpa ada upaya untuk menguasai cabang-cabang pengetahuan lainnya. Prinsip anything goes Feyerabend akhirnya melahirkan pluralisme metodologis, di mana ilmuwan bebas dapat mengikuti paradigma tertentu, upaya ilmiah kritis, dan tren lainnya, sehingga pengetahuan tertentu tidak lagi menjadi ideologi atau mitos. Dengan gagasan ini, sosial demokrasi, Feyerabend berharap dapat menciptakan kondisi membebaskan dari tirani yang berkuasa berdasarkan bahasa komunitas ilmiah, sesuai dengan apa saja boleh atau prinsip pengembangan, menggantikan rasionalisme ilmiah yang digambarkan dalam slogan pemalsuan, induksi, dan agenda penelitian. Dalam hubungan antara sudut pandang Paul Feyerabend dalam memandang konflik Papua Merdeka, telah banyak dituliskan di atas tulisan ini, bahwa Paul Feyerabend dan teorinya yaitu anarkisme epistemologis, yang pada dasarnya adalah sebuah konsep untuk melawan hal-hal yang bersifat kaku dan hanya berlandaskan pada ketetapan satu metode. Feyerabend berusaha membebaskan para ilmuwan dari keterbatasan metode dalam pandangannya. Sejarah perkembangan ilmiah menunjukkan bahwa ilmuwan besar seperti Galileo, Newton, dan Einstein, hal yang tidak terbatas pada metode yang terlalu standar. Mereka berhasil menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan dengan secara bebas dan kritis, memaparkan pandangan mereka tentang realitas.